Oke, selamat siang, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Ridanto. Perkenalkan, nama saya Fatika Ibnu Huzaimah, 136-1801. Ya. Kali ini akan menyampaikan hasil dari rekonstruksi misi antariksa yang telah saya lakukan, yaitu Mars Reconnaissance Orbiter. Nah, sudah overview sedikit bahwa MRO ini memiliki misi seperti namanya reconnaissance, yaitu sebagai pengintai, di mana MRO ini melakukan pengintaian untuk mempelajari geologi dan iklim dari planet Mars, di mana datanya akan ditransfer ke bumi. Nah, tidak hanya itu, MRO ini juga sebagai high-speed data relay dari ground mission menuju permukaan bumi, receiver yang ada di bumi. Nah, uniknya adalah MRO ini sebagai salah satu wahana yang paling berjasa dan penting dalam mempelajari sang planet Arah. Karena data yang dihimpun oleh MRO ini sangat banyak dibandingkan wahana-wahana yang beroperasi di Mars lainnya. MRO ini diluncurkan di Space Launch Complex 41 di Cape Canaveral Space Force Station di Amerika. Nah, dengan latitude seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang mission timeline, di mana pada tanggal 12 Agustus tahun 2005, wahana dari MRO ini diluncurkan, lalu melalui proses kru selama 7 bulan, dan pada tanggal 10 Maret 2006, MRO ini mulai memasuki orbit dari planet Mars. Nah, setelah melakukan beberapa kali mengorbit dari planet Mars, MRO ini untuk mengurangi jarak dari orbitnya, melakukan aerobraking dengan menggunakan friction yang terjadi antara wahana dengan atmosfer dari planet Mars. Kenapa aerobraking? Karena untuk mengurangi penggunaan fuel. Nah, tapi saya hanya melakukan pembahasan rekonstruksi misi hingga Mars Orbit Insertion saja. Nah, selanjutnya berikut adalah spesifikasi dari wahana peluncur, yaitu Atlas 5401 series. Nah, di mana si Atlas ini memiliki dua bagian, yaitu Atlas Booster yang menyediakan energi paling banyak untuk membawa wahana ke antariksa. Selanjutnya akan dibantu oleh Centaur. Nah, Centaur ini memiliki 2 tahap pembakaran dengan spesifikasi seperti ini, di mana durasi dari si Atlas Booster itu 4 menit dan dilanjut oleh Centaur Booster untuk menaikkan ketinggian dari wahana dari 112 km hingga 118 km, di mana itu adalah orbit parkir dari wahana. Nah, setelah 33 menit pemarkir, kemudian dilanjutkan lagi oleh Centaur pembakaran kedua selama 10 menit untuk membawa wahana keluar dari orbit parkir. Nah, selanjutnya adalah spesifikasi dari spacecraft. Spesifikasi ada seperti ini, di mana yang uniknya adalah spacecraft ini memiliki 20 engine yang terdiri dari berbagai ukuran engine yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, untuk ukuran yang besar itu ada 6 engine, di mana fungsinya itu sebagai main engine untuk trajectory correction maneuver. Nah, sekarang kita akan membahas orbit parkir bumi, di mana orbit parkir bumi itu memiliki ketinggian 6.556 km dari pusat bumi. Nah, di sini diasumsikan bahwa orbit parkir dari bumi itu, orbit parkir dari wahana di bumi itu berbentuk sirkular dengan waktu parkir selama 33 menit. Nah, sehingga dapat ditemukan kecepatan dari wahana saat di orbit parkir itu menggunakan sifat integral sebesar 7,797 km per detik. Nah, di sini
wahana masih bergabung dengan Centaur Booster. Nah, setelah dari orbit, wahana ingin keluar dari orbit akhir. Sehingga kita perlu pertama kali mencari kecepatan orbit bumi terhadap matahari dengan sisi integral. Sehingga didapatkan kecepatan orbit bumi adalah 29,782 km per second. Nah, selanjutnya, di sini kita menggunakan asumsi bahwa orbit bumi terhadap matahari dan juga Mars terhadap matahari adalah orbit sirkular. Nah, dan mengasumsikan bahwa pada saat wahana sampai di planet Mars, yaitu berada di apocenter dari orbit transfer, dan bumi pada saat penyisiran berada di pericenter pada orbit transfer. Nah, sehingga kita dapat menghitung kecepatan wahana di pericenter orbit transfer, yaitu pada saat di bumi di trajektori di orbit transfer itu dengan rumus ini, di mana major axis yaitu dengan menggabungkan jarak bumi dengan matahari pada saat di pericenter ditambah dengan Mars terhadap matahari pada saat di apocenter dibagi dengan 2. Nah, sehingga kita dapat menemukan kecepatannya dengan sisi integral sebesar 32,728 km per second. Nah, setelah itu perlu dicari kecepatan lepas orbit hiperbolik, di mana ini adalah excess hyperbolic velocity dengan menggunakan selisih dari kecepatan wahana pada saat pericenter orbit transfer dikurangi dengan kecepatan dari bumi, sehingga didapatkan 2,945 km per second. Nah, dari situ kita bisa menemukan semi-major axis dari orbit hiperbolik ini. Dengan fiksi integral, kita akan mendapatkan min 45958,59 km. Nah, sehingga sekarang kita akan menghitung kecepatan yang diperlukan untuk lepas dari orbit parkir bumi ke orbit transfer. Nah, di sini menggunakan eksentrisitas, di mana didapat sebesar 1,14, dan menggunakan rumus ini akan didapat kecepatan yang diperlukan adalah 11,414 km per second. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mencari perubahan kecepatan yang diperlukan untuk wahana pindah orbit, yaitu dengan mengurangi kecepatan wahana pada saat ini yang kita cari sebelumnya untuk lepas ke orbit transfer dikurangi dengan kecepatan wahana pada saat parkir, sehingga didapatkan 3,67 km per second. Di mana energi karakteristik yang dibutuhkan itu adalah 8,67 km per second. Nah, untuk masa propelan sendiri, pada saat ini orbit transfer, orbit parkir itu menggunakan bantuan dari Centaur Booster, di mana diasumsikan bahwa Centaur Booster telah terpakai setengahnya pada tahap pertama, sehingga pada tahap kedua hanya tersisa setengah fuel, sehingga akan didapatkan sisa 8.333,441 kg dari fuel. Nah, di mana setelah berhasil lepas dari orbit parkir, si Centaur akan terdekapel dari wahana itu, jadi tidak akan mengaruhi masa dari wahana. Ya, masa wahananya berkurang. Nah, setelah keluar dari orbit parkir, kita akan memasuki masa cruise, di mana menggunakan heliocentric trajectory. Nah, kita bisa menghitung periodenya dengan menggunakan rumus periode. Di sini diasumsikan bahwa lintasan yang dilalui oleh wahana itu adalah setengah periode dari periode orbit transfer, di mana dapat didapatkan dengan mu tan karena heliocentric trajectory akan mendapatkan periode sebesar 258,88 hari yang ditempuh oleh wahana. Sekarang tiba saatnya wahana mencapai planet Mars. Kita perlu menghitung dulu kecepatan planet Mars. Di sini menggunakan fiksi integral dengan orbit sirkular akan mendapatkan
kecepatan planet Mars adalah 24,128 km per detik. Nah, sedangkan kecepatan wahana saat tiba di apocenter orbit transfer, itu kita bisa dapat dari image access dulu, seperti sebelumnya, dan akan didapatkan kecepatannya dengan sisi integral, sehingga didapat sebesar 21.480. Bisa 21.480. Nah, setelah itu kita bisa dapat nih, seperti tahap sebelumnya, kecepatan tahap orbit hiperbolik, yaitu hiperbolik velocity juga, dengan mengurangi kecepatan planet Mars dikurang dengan kecepatan si wahana pada saat di apocenter, yaitu didapatkan 2,68 km per second. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan image access dari orbit hiperbolik itu seperti sebelumnya, sehingga mendapatkan min 6108,184 km. Nah, setelah itu kita dapat menghitung kecepatan wahana yang diperlukan agar dapat tertangkap oleh orbit Mars. Nah, di sini menggunakan sisi integral dengan mu Mars, dan R adalah jarak ketika wahana tertangkap oleh orbit. Nah, di sini diasumsikan bahwa wahana tertangkap oleh orbit pada saat wahana berada di pericenter orbit wahana terhadap Mars, sehingga dimasukkan 426 km ini. Akan didapatkan kecepatannya adalah 5,428 km per second. Nah, setelah itu perlu dicari kecepatan wahana mengorbit Mars. Karena sebelumnya dari dapat untuk kecepatan wahana yang diperlukan oleh orbit, sekarang kecepatan wahana mengorbit Mars. Nah, untuk orbit Mars, orbit wahana terhadap Mars ini memiliki pericenter 426 dan apocenter 44.500 km, sehingga didapatkan image access sebesar 25.889 km. Nah, sehingga akan didapatkan kecepatan wahana pada saat mengorbit Mars itu sebesar 4,56 km per second. Nah, setelah itu, karena kita sudah mendapatkan beberapa parameter, kita dapat menghitung pengurangan kecepatan yang diperlukan agar wahana dapat memasuki orbit Mars, yaitu dengan melihat selisih dari kecepatan dari wahana saat mengorbit dikurangi kecepatan yang diperlukan agar dapat tertangkap oleh orbit Mars. Ini dapat pengurangan yang diperlukan adalah 0,868 km per second. Nah, untuk energi karakteristik sendiri yang diperlukan adalah 7,011 km kuadrat per second. Nah, setelah itu kita dapat menghitung berapa sih masa propalan yang digunakan untuk pengurangan kecepatan itu. Nah, di sini dengan masa awal itu 2.180 kg dengan delta V sebesar sekian dan Y sekian, sehingga akan didapat masa final dari wahana itu 1.468,690 kg. Ya, dapat dihitung masa yang terbakar, masa sisa, masa yang terbakar pada saat pengurangan kecepatan itu sebesar 711,385 kg, di mana mayoritas dari bahan bakar dipakai pada saat manuver Mars orbit insertion. Nah, berikut adalah hasil analisis yang saya lakukan. Di sini membandingkan data untuk kecepatan approach, kecepatan orbit, delta V2, masa pembakaran propelan 2, dan periode peluncuran. Nah, bisa dibandingkan di sini bahwa error yang didapat pada saat kecepatan approach dan orbit itu sangat besar 80 dan 128%. Di mana untuk kondisi nyata dikatakan bahwa kecepatannya ada segini. Sedangkan untuk yang lainnya lumayan tergolong kecil. Nah, kenapa sih bisa kayak gini? Nah, sebagian besar penyebab adanya error dari perhitungan analitik dengan adalah asumsi. Nah, di mana saya menggunakan
asumsi bahwa orbit parkir bumi, orbit bumi terhadap matahari, orbit Mars terhadap matahari, itu adalah orbit sirkular. Padahal pada nyatanya adalah tidak ada orbit sirkular di alam semesta ini. Nah, habis itu sebenarnya si wahana merah ini melakukan beberapa manuver ICM, yaitu sebanyak 3 kali, yang diabaikan, jadi tidak masuk perhitungan. Nah, habis itu juga di sini diasumsikan bahwa inklinasi dari orbit-orbit yang telah direkonstruksi itu sebesar 0 derajat. Lalu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa perhitungan dari rekonstruksi ini hanya sampai Mars orbit insertion, tidak sampai aerobraking. Setelah itu, juga seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa asumsi wahana diasumsikan melaksanakan tengah periode dari periode lintasan orbit transfer, di mana pada nyatanya sebenarnya tidak tengah juga, kurang, cuma diasumsikan sedemikian rupa. Makanya terjadi perbedaan periode dari analitik dan juga periode yang nyata. Nah, saat mendekati planet Mars juga saya tidak memperhitungkan apakah ada pengaruh dari bulan-bulan planet Mars seperti yang namanya Phobos dan Deimos. Jadi itu tidak diperhatikan. Setelah itu di sini wahana diasumsikan bahwa wahana masuk ke orbit Mars pada saat ketinggian perikenter. Nah, kenapa demikian rupa? Karena tidak tersedianya data pada ketinggian berapa wahana masuk ke orbit planet Mars. Nah, pada saat Mars orbit insertion juga terjadi sedikit masalah kendala, yaitu di mana tangki pressurization dari helium itu lebih dingin dari yang dirancang, sehingga menjadi kekurangan tekanan pada tangki bahan bakar. Nah, hal ini sudah diatasi dengan memperpanjang pembakaran selama 30 detik. Nah, itu sudah tidak dimasukkan dalam perhitungan. Selain itu, diasumsikan juga bahwa orbit transfer itu sebidang dengan orbit dari orbit parkir bumi, dan juga sebidang dengan orbit pada planet Mars. Makanya hal itu bisa menyebabkan perbedaan yang cukup signifikan pada analisis dan hasil nyata. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.